Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Mendapatkan kemudahan, dan orang-orang yang mau menghafalnya itu juga mudah untuk menghafalnya. Beliau mengatakan, makanya saya menyusun kitab ini itu berdasarkan apa? Berdasarkan pembagian-pembagian bab agar enak dibaca, enak difahami. Fa'ajabtu ila dzalika taliban lis-shawabi raghiban ila Allah subhanahu wa ta'ala fi tawfiqi lis-shawabi innahu ala ma yasha'u qadirun wa bi'ibadihi latifun khabir. Kata beliau menutup mukaddimahnya, akhirnya saya penuhi permintaan teman-teman saya menulis rangkuman ini. Jadilah rangkuman ini maka sampai ke tangan kita semua, alhamdulillah. Dengan berharap, kata beliau, Allah menunjukkan kebenaran dalam tulisan yang singkat dan ringkas ini, dan semoga Allah berikan pahala yang besar untuk karya yang sudah saya ketengahkan kepada kita semua. Naam. Kita mulai sekarang. Naam. Kita mulai dengan Kitabut Taharah. Ya. Naam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selalu saja para ulama kita menyusun pembahasan fikih dan hukum-hukum praktis itu selalu dimulai dengan kitab yang paling pertama, pembahasan yang paling pertama adalah tentang bersuci. Nah, itu hampir semua menjadi kebiasaan mereka. Nah, apa itu at-taharah? Apa itu bersuci? Bersuci dalam bahasa, kata para ulama kita, adalah an-nadhafah, kegiatan bersih-bersih. Al-khulusu anil adnas, lepas, selesai, terhindar dari kotoran-kotoran. Itu at-taharah secara bahasa. Jikalau demikian, secara istilah kata para ulama kita, irtifa'ul man'il mutarattib. Apa itu? Terangkatnya sesuatu yang menghalangi, terangkatnya sesuatu yang menghalangi kita. Apa yang menghalangi kita? Berupa najis atau hadath. Berupa najis atau hadath. Dari mana kita dihalangi? Dari masuknya kita pada gerbang sebuah ibadah yang mengharuskan kita terlepas dari dua tadi itu, najis atau hadath. Itu taharah. Taharah kata para ulama kita dibagi dua. Ada yang wajib, yang tentu adalah ketika dia bersanding dengan ibadah yang wajib. Seperti apa? Tadi berwudu untuk sholat 5 waktu. Wajib wudunya di sini. Wajib wudunya di sini. Kenapa? Bertalian dengan apa yang setelahnya, yaitu sholat 5 waktu. Ada wudu yang tidak wajib dilakukan. Seperti apa itu? Tajdidul wudu, memperbaharui wudu walaupun tidak untuk sholat.
Ada orang yang dia tidak enak kalau tidak punya wudu. Maka setiap kali batal wudunya, dia selalu mau tampil suci dalam kesehariannya. Dia tidak mau lepas dari kesuciannya itu. Maka setiap kali dia lepas dari wudunya, dia berwudu kembali. Tajdidul wudu. Ini adalah berwudu untuk sesuatu yang sunnah. Maka wudunya adalah sesuatu yang sunnah dan tidak wajib. Dan tidak wajib. Taharah ada dua. Bersuci itu ada dua. Yang pertama bersuci dari sesuatu yang nampak, hal-hal yang kelihatan seperti najis, kotoran. Ini yang disebut dengan al-hissi, sesuatu yang terbaca dan terkena oleh indera, tertangkap oleh indera. Itu wajib? Ya, wajib. Nah, karena seorang mukmin harusnya tampil tidak dalam keadaan kotor. Tidak dalam keadaan kotor. Makanya kita diminta untuk mandi ketika kita merasa kotor. Yang kedua, ada yang dikenal dengan at-taharah al-ma'nawiyah, bersuci secara ma'nawi, yang tidak tertangkap oleh indera. Seperti apa? Kita bersuci dari akhlak yang buruk. Kita mensucikan diri kita dari sifat-sifat yang buruk, yang jelek. Kita menghindari sifat dengki, hasad. Kita menghindari sifat takabur, sombong. Kita menghindari sifat gemar memandang enteng orang lain. Kita menghindari sifat bersangka buruk kepada Allah. Kerja-kerja itu, sikap-sikap tadi itu disebut dengan at-taharah al-ma'nawiyah. At-taharah al-ma'nawiyah, bersuci dari sesuatu yang tidak tertangkap oleh indera. Nah, selanjutnya kata beliau, bab yang pertama, nah, bab yang pertama kata beliau tadi adalah babul miyah, bab tentang pembahasan air. Apa? Bab tentang pembahasan air. Apa itu bab? Mamanal bab ya Abdul Jalil. Nah, pintu. Sering dengan dikatakan bab 1, bab 2. Nah, ini satu di antara curian-curian bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Jadi dicuri kata bab, dipaksa masuk dalam ejaan yang disempurnakan. Bab artinya pintu. Kenapa ditaruh di sini? Babut taharah. Apa artinya? Pintu taharah, pintu pembahasan bersuci. Kenapa disebut bab? Karena bab itu adalah benda yang dari situ orang masuk, dari situ juga orang keluar. Jadi apa artinya? Babut taharah, pembahasan yang kita masuk dan keluar akan membicarakan tentang bersuci ini. Itu artinya, ya. Jadi pintu adalah artinya bab. Kalau dikatakan bab 1, apa artinya? Pintu 1. Kalau dia dalam bahasa Indonesia, artinya tadi pasal pembahasan. Oke? Kalau dia dalam bahasa Arab artinya apa? Pintu. Nah, oke. Babul miyah, bab tentang air. Air dalam bentuk jamak adalah miyahun. 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 Naam. Dalam bentuk tunggal maun. Maun yang asal katanya adalah apa? Mauhun. Mim waw ha. Namun kata orang Arab ini berat untuk disebutkan. Akhirnya dibuat wawunya dan diganti menjadi alif, dan diganti haknya yang terakhir menjadi hamzah, jadi maun. Apa? Maun. Nah, air. Beliau melanjutkan, air yang kata beliau akan kita bicarakan yang pertama adalah kategori air yang boleh, perhatikan, yang boleh untuk dijadikan sebagai alat dan fasilitas bersuci. Jadi pembicaraan kita yang pertama adalah kategori air yang boleh
kita jadikan sebagai fasilitas alat untuk bersuci. Ini penting, iya penting. Kenapa? Kalau orang tidak tahu air yang mana yang harus dia gunakan bersuci, dia bisa salah pilih air. Nah, makanya ada orang yang berwudu dengan air kelapa. Kenapa dia menganggap air kelapa boleh digunakan untuk bersuci? Dia berwudu sambil minum air kelapa, selesai urusan. Dia mengatakan, saya bisa berwudu dan saya bisa minum air kelapa. Ada orang lihat air teh yang belum diletakkan gula padanya. Oh, ini air teh ini. Dia rasa-rasa masih tawar. Ini boleh berwudu di sini. Berarti kan? Kenapa? Dia tidak mengenal itu kategori air. Makanya mengenali air ini penting. Ini penting. Nah, yang pertama kata beliau, jenis-jenis air yang boleh dijadikan sebagai alat bersuci ada berapa? Ada 7 jenis air. Nah, yang pertama kata beliau, ma'us sama yang pertama, air yang turun dari langit. Air langit. Apa itu air langit? Air hujan. Berarti boleh berwudu dengan air hujan. Dan langsung kita berwudu, atau kita buat dan genangkan dia pada sebuah bejana dan kita tunggu besok atau lusa selama air itu tetap dalam kondisi kestabilannya sebagai sebuah air dan belum ada perubahan-perubahan yang membuatnya menjadi tidak dapat mensucikan lagi. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang bolehnya air hujan digunakan sebagai alat bersuci. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan untuk kalian air dari langit. Untuk apa? Liyutahhirakum bihi, untuk membuat kalian bersuci dan tersucikan dengan menggunakan air itu. Jadi air langit atau air hujan. Nah, sekarang kalau ada terasa kayak hujan dari atas, dan ternyata itu adalah semprotan dari pemadam kebakaran yang air itu diambil dari comberan. Nanti kita rasa ada aroma-aromanya dan ada batu-batunya sedikit, baru kita tahu ini bukan air hujan asli ini. Ini air hujan buatan. Bagaimana itu? Tadi Syekh yang suaranya merdu sekali. Nah, ada aroma lumpurnya, ada aroma selokannya. Boleh kita gunakan bersuci? Tidak boleh. 100. Nah, oke ya, mantap. Ya, sebentar kita lanjutkan. Nah, Bismillah. Itu yang pertama, air hujan. Nah, wa ma'ul bahri. Yang kedua, air laut. Air laut. Banyak desas-desus syubhat, konsep menghadirkan keraguan di tengah orang-orang beriman, mengatakan air laut itu kadar asinnya tinggi. Ini kayaknya tidak bisa mensucikan ini. Sama dengan air teh yang kita bahas tadi. Ini teh ini kan, dengan teh, warna teh, ini tidak boleh kita pakai bersuci ini. Kenapa air laut ini kan asinnya tinggi, warnanya juga sudah jelas. Ada yang biru, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang kehijau-hijauan. Ada yang kekuning-kuningan jika sudah tercemar dengan pembuangan minyak dari kapal-kapal tanker itu. Nah, akhirnya Islam datang untuk mengangkat keraguan-raguan itu dari kaum muslimin, agar orang tidak ragu ketika menggunakan air laut. Maka disebutkan air laut adalah jenis yang kedua yang boleh digunakan untuk bersuci. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah, di sana diceritakan sahabat Rasulullah SAW ketika itu datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna kunna narkabul bahra. Kami dulu datang, kami mengendarai
kendaraan di atas lautan, kapal atau perahu. Yang kami bawa dari persediaan air itu sedikit sekali. Sedikit sekali. Kalau kami berwudu dengan bekal air yang kami bawa, maka khawatirnya air bekal kami habis. Mereka mengatakan, afanatawadda'u bima'il bahr? Bolehkah kami ya Rasulullah berwudu dari air laut itu? Nabi SAW menjawabnya dan mengatakan, fil bahri. Nabi menjawab tentang air lautan itu. Huwa tahuru ma'uhu. Airnya itu suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Al-hillu maitatuhu. Bangkai lautan itu juga halal untuk kalian nikmati. Juga halal untuk kalian nikmati. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah air laut. Nah, berarti boleh berwudu dengan air laut. Nah, yang ketiga Ustaz. Wa ma'un nahri, air sungai. Ya, air sungai. Ini enteng dia karena kita adalah orang-orang yang sering melihat sungai ini. Bantimurung boleh berwudu dari air terjun Bantimurung? Kan enggak? Boleh. Kenapa dia boleh? Kenapa dia boleh? Ya, tadi saya mau bilang karena disebutkan dalam madhab di sini bahwa dia boleh. Ya, dia masuk dalam kategori air sungai. Ya, harus ya agak sedikit nyantai Kanda ya. Nyantai sedikit. Ya. Oke. Air sungai. Bantimurung itu sungai atau bukan sungai? Sungai. Iya. Ada mata airnya berarti ya? Ada mata airnya. Sekarang mengerti Kanda ya? Ya, karena kita bahas, kita katakan boleh. Berarti boleh berwudu dengan air sungai. Nah. Nabi SAW mengatakan, perumpamaan orang yang sholat 5 waktu setiap hari itu sama dengan perumpamaan orang yang punya rumah, di depan rumahnya itu ada sungai, dia mandi 5 kali dalam sehari semalam. Kata Nabi SAW, apakah kalian menganggap dan masih mengira ada kotoran yang mengendap, ada kotoran yang melekat pada badannya, padahal dia sudah mandi 5 kali. Kata Nabi SAW, demikianlah perihal dari salat 5 waktu yang kalian lakukan 5 kali sehari semalam, itu menghapuskan dosa-dosa kalian, wahai anak Adam, wahai umatku, kata Nabi SAW. Dalam hadis itu disebutkan kata sungai, kata sungai. Nah, selanjutnya, yang keempat, air sumur. Ya, berarti boleh kita menimba air dari sumur dan kita berwudu dari air sumur itu. Ya. Air sumur. Dahulu di zaman Rasulullah ada sumur yang bernama Bi'ru Buda'ah di zaman Nabi SAW. Beberapa riwayat menyebutkan ya, ada sahabat yang berwudu di sana dari sumur itu. Nah, Bi'ru Buda'ah itu. Namun nyatanya adalah sumur ketika itu tidak sedalam apa yang kita lihat hari ini di tempat kita. Nah, walau di sana padang pasir, ada beberapa tempat yang memang menghadirkan cita rasa oase. Oase adalah sebuah tempat di tanah padang pasir itu yang dia akrab dengan air dan genangan air. Genangan-genangan ini yang sedikit ada alir-alirnya yang ringan, halus, itu yang mereka kenal dengan sumur ketika itu. Ya. Sumur ketika itu. Makanya awal kata kisah dari munculnya air Zam-Zam itu dikenal dengan kata Bi'ru Zam-Zam. Sumur Zam-Zam. Yang awalnya adalah genangan air yang muncul di bawah kaki Ismail
yang sedang meronta-ronta dan menendang-nendangkan kakinya karena kelaparan, kehausan di tengah padang pasir. Maka itu dikenal dengan apa? Bi'ru Zamzam. Yang ketiga itu ibu dari Ismail mulai apa? Menampung air itu, meninggikan bagian-bagian tepinya agar ada tempat yang bisa membuatnya tertampung dan tidak bergeser, berpindah dan memenuhi padang pasir yang luas itu. Nah, berwudu dengan air sumur boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Karena disebutkan di situ. Iya, oke. Ini simple ini kan? Oke. Selanjutnya, bismillah. Nah. Wa ma'ul ain, mata air. Mata air. Ada yang pernah bertemu dengan mata air? Bertemu mata dengan mata? Iya, mata air. Bantimurung punya mata air. Ya, Bantimurung punya mata air. Bagaimana berwudu dari mata air ini? Kadang kecil dia. Iya. Boleh dalam keadaan dia kecil. Iya, karena memang ukuran wudu itu memang disunnahkan dalam ukuran yang minimalis. Iya. Dalam riwayat Nabi benci orang-orang yang menghambur-hamburkan air untuk wudunya. Iya. Sampai kata Nabi, meskipun engkau sedang berwudu di sebuah sungai, tetap jaga, jangan mubadzir dengan air itu. Nah, ukuran ini minimalis, iya. Ini ukuran minimalis dalam wudhu seorang mukmin, segelas air seperti ini. Bisa selesai wudhunya? Bisa. Iya. Dengan isbagh yang bagus, yang baik. Nah, jadi bukan tentang kemampuan kita menghambur-hamburkan air. Dengan mata air yang kecil, kita boleh menuntaskan wudhu kita dengan baik. Nah, wa ma'us thalj. Iya. Apa itu ma'us thalj? Air salju, air es. Ya. Bagaimana dengan es yang sudah dimasukkan di freezer ibu saya, Ustadz? Iya. Saya ambil air esnya dan saya setiap kali gerakan wudhu saya tempelkan tangan saya ke air es itu. Ini boleh, namun susah kelihatannya ya. Nah, bagaimana caranya? Cairkan dia pada sebuah ember. Kemudian tunggu dan setelah baik, kualitasnya sudah boleh, maka kita pakai. Ya kan begitu? Ya. Nah, boleh tidak saya langsung ambil dari freezer ibu saya yang RS-nya menggumpal? Iya, boleh. Jika ada es yang tadi membentuk air. Dalam apa? Dalam bentuk air yang dapat membasuh apa yang kita mau dari anggota wudhu kita. Oke? Ya, nah seperti itu. Berarti air es, air salju. Nah, wa ma'ul barad, iya. Air embun. Iya. Pernah lihat air embun ya? Yang suka mampir dan hinggap di dahan pohon di pagi hari. Bagaimana mengumpulkan air embun itu untuk dipakai berwudu? Iya. Oke? Ada orang ya yang memang dia meletakkan jalur air untuk turun dari atap atau seng rumahnya itu. Dan ingat sekali lagi, embun ini akan pergi ketika matahari itu datang dan memberikan sinarnya. Maka selalu tidak pernah bisa klop dan berjumpa dan bersahabat embun dengan matahari itu. Matahari datang, embun akan pergi. Ketika matahari sembunyi, maka embun akan muncul. Nah, ini sifat dari keduanya ini. Dan ternyata air embun adalah air yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Nah, air-air yang kita sebutkan jumlahnya 7 ini yang disebut dengan al-ma'ul mutlaq, air yang mutlak yang boleh kita gunakan untuk bersuci. Nah, selanjutnya, ya belum, ya azan belum ya. Nah, sekarang beliau masuk untuk menyebutkan jenis-jenis kefungsian dan status air itu. Apa sih status air-air yang tadi kita sebutkan? Atau adakah air yang lain yang punya status beda, yang asalnya adalah dia air mutlak, kemudian dia berubah status karena dia
Apa? Karena dia tersentuh oleh sebuah sifat, tersentuh oleh sebuah keadaan yang nanti akan kita jelaskan. Yang pertama kata beliau, ada 4 di sini. Ada 4 status air itu. Nah, hanya 4. Nah. Tahirun mutahhirun ghairu makruhin isti'maluhu. Wa huwa Al-ma'ul mutlaq. Nah, yang pertama kata beliau, air yang suci, suci dia, suci airnya suci dan mensucikan dan tidak makruh, tidak dibenci untuk digunakan, tidak makruh untuk dipakai. Itulah kata beliau al-ma'ul mutlaq, 7 air yang tadi kita sebutkan itu. Berarti 7 air tadi, apa kesimpulan hukumnya? Suci dan mensucikan. Makruh atau tidak? Makruh atau tidak? Tidak makruh. Tidak makruh. Nah, berarti boleh dipakai bersuci, dia suci dan tidak ada apa? Tidak ada akibat-akibat dari hukum yang membuat kita tidak enak untuk melakukannya. Kenapa? Karena ada asas dibenci. Ini tidak makruh. Boleh dan tidak makruh. Itu maksudnya. Nah, yang kedua, yang kedua kata beliau, dia suci, airnya suci, dia juga bisa mensucikan, namun sayang sekali dia makruh. Perhatikan, dia makruh dalam statusnya jika mau dipakai bersuci. Kata beliau, dia adalah al-ma'ul musyammas, air yang terjemur oleh matahari sehingga dia memanas, sehingga dia memanas. Dalam coretan-coretan madhab, dalam pembahasan dan syarah singkat oleh ulama kita, disinyalir kenapa dia dimakruhkan. Air yang terjemur itu kenapa dimakruhkan? Ada yang mengatakan karena panasnya air dengan proses dipanaskan oleh matahari itu bisa menjadi sebab terjadinya penyakit-penyakit yang menimpa kulit kita. Satu di antara yang disebutkan dalam madhab adalah penyakit lepra, kusta. Ada yang mengatakan penyakit gatal tertentu. Nah, gatal tertentu. Namun setelah di cross check pada madhab Syafi'i sendiri, Imam Nawawi mengatakan tidak demikian adanya. Tidak demikian adanya. Disebutkan dalam tanda dan garis dimakruhkan itu kembali pada sifat panasnya tadi. Karena jika dia dipakai dalam keadaan panas, itu mengganggu proses terjadinya wudu yang sempurna. Bukan main berwudu dengan air panas. Pernah lihat? Pernah lihat orang begitu kan? Iya. Masukkan di mulut, baru sedikit masuk sudah terbelah bibirnya dan sudah apa? Sudah muncul belang putih yang berisi air karena kepanasan. Iya. Membasuh muka itu ketakutan, membasuh tangan ketakutan. Iya. Panas yang dimaksudkan adalah tadi panas yang mengganggu kategori wudu kita terlaksana dengan baik. Walau dalam penjelasan madhab mengatakan, jikalau ada pilihan-pilihan yang ringan untuk tidak sampai menggunakan air yang panas dalam berwudu, maka pilihlah air yang dingin saja. Namun jika tidak ada pilihan, seperti kita berada di kota Arab Saudi di musim panas, panasnya 50 derajat, 56, bahkan kadang 59 derajat. Semua tong-tong air berada di atas atap, dan air yang keluar pasti panas seperti panasnya matahari itu, 59 derajat, 57 derajat. Itu saja sudah panas sekali, panas sekali. Jadi kita bagaimana caranya mengambil ember mendinginkan itu. Dan kadang kalau tidak sempat, ya tadi dengan cepat-cepat dan buru-buru, yang sampai kadang ada 1-2 gerakan yang kadang kita gosok bukan 3 kali karena unsur kedaruratan. Karena bilangan gosokan wudu itu yang paling ringan, yang paling sederhana adalah 1 kali, kemudian 2 kali dan 3 kali. Ini yang sempurna.
Ini yang sempurna. Nah, jadi air yang panas tadi, kembali lagi, jikalau kita mampu menggunakan yang jauh lebih dingin, ringan dan mudah, maka carilah air yang jauh lebih dingin. Nah, Fatahirun ghairu mutahhirin wa huwal ma'ul musta'mal. yang ketiga sekarang. Tadi dua statusnya. Status yang pertama apa, Syekh? Tidak makruh. Ini yang pertama. Yang kedua, suci, mensucikan dan makruh, yaitu air yang terjemur air panas. Nah, yang ketiga sekarang. Yang ketiga, suci, dia suci airnya, namun tidak dapat digunakan bersuci. Airnya suci. Apa artinya suci? Sehat, bisa diminum, ya. Tidak ada racunnya, bisa diminum. Namun kalau dipakai berwudu, ini tidak dapat memberikan kita kesucian, tidak dapat menghadirkan kesiapan kita untuk menghadapi sebuah ibadah, tidak dapat digunakan bersuci. Airnya suci, iya, namun tidak dapat digunakan bersuci. Pada kategori ini ada dua jenis air. Ada dua jenis air. Yang pertama kata beliau adalah al-ma'ul musta'mal, air yang sudah terpakai oleh orang. Air yang sudah terpakai oleh orang. Dalam arti apa? Dalam arti air ini terpakai oleh orang dan tetes-tetes dari pakai orang itu berjatuhan ke air tersebut. Nah, kita berikan contoh. Ada orang yang mandi wajib. Bagaimana cari mandi wajibnya? Dia masuk ke dalam bejana, bathtub. Wah, sabunnya penuh semuanya. Wah, ini suami, ya. Keluar dia, datang istrinya melihat air yang berwarna putih kesabun-sabunan, ya. Putih kesabun-sabunan. Kata istrinya, saya boleh dong. Akhirnya dia masuk juga mandi wajib dengan air yang sudah dipakai oleh sang suami. Ini satu dari kategorinya, al-ma'ul musta'mal. Ini yang dimaksud itu. Air yang sudah terpakai dengan cara ekstrim seperti itu. Apa artinya? Menyisakan semua kotoran dan daki-dakinya. Jika ada najisnya maka menyisakan najis-najisnya di situ. Oke, ya. Kemudian apa lagi? Air-air atau sabun-sabun pembersih yang digunakan membersihkan badannya ikut larut dalam air itu. Ini yang dimaksud kata ulama kita itu. Dia suci namun tidak dapat mensucikan. Adapun air bekas pakai yang simpel misalnya begini. Ini ember, kita mengambil air darinya dengan menggunakan tangan. Ya, oke? Berarti setiap kali kita habis membasuh organ-organ wudhu kita, tentu kita akan masukkan ke sana. Iya, akan ada beberapa sisa-sisa dari kotoran yang mungkin ada pada wajah kita, mulut kita, tangan kita akan kembali ke sana. Bukan begitu? Iya. Karena tentu ada kuman-kuman yang kadang tidak langsung lompat dan selesai pergi, usai hilang dengan air yang kita oleskan dan basuhkan ke dalam organ-organ wudhu kita itu. Ini kata para ulama kita bukan itu yang dimaksud dalam kategori ini. Bukan itu yang dimaksud. Itu tetap boleh air dari sisa yang kita ambil dengan cara yang baik dan santun ini boleh digunakan untuk berwudu. Yang dianggap tadi tidak suci adalah yang bentuk tadi kita sebutkan, hampir sebagian besar dari kotoran dan daki-dakinya turun semua di sana. Walaupun memang dalam mazhab yang lain diberikan pembanding, ya, bahwa itu dibolehkan, ya, diberikan pembanding bahwa itu dibolehkan. Namun kita kan sekarang sedang bicara tentang mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i mengunci itu. Dia kunci, dia slot, dia gembok, dia masukkan ke dalam berangkas. Hukumnya adalah tidak dapat mensucikan. Itu gembok dari apa? Dari mazhab Syafi'i. Tidak dapat mensucikan. Silakan Anda memilih mazhab yang lain, monggo. Ya. Anda yang memilih untuk tidak bersuci dengan air bekas tadi, di hari kiamat Anda akan datang dan mengatakan, kenapa pilih pendapat ini? Kita akan mengatakan, saya mendengarkan Imam Syafi'i dari beberapa murid-muridnya dan orang-orang yang menulis tentang mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya air yang sudah terpakai dia suci dan tidak dapat mensucikan. Wal
Yang kedua kata beliau, tadi yang pertama air yang sudah terpakai. Yang kedua kata beliau adalah air yang suci, namun dia bercampur dengan sesuatu yang suci. Perhatikan, kita sedang bicara tentang madhab Syafi'i. Berarti kita berbicara tentang rangkuman pendapat Imam Syafi'i dalam madhabnya, dalam hukum-hukum praktek yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa kata beliau di sini? Air yang suci, namun dia tercampur dengan sesuatu dan benda yang suci. Ini air suci, ini putih dia. Sekarang air mineral itu tergolong air apa? Air dari mana asalnya dari 7 air tadi? Mata air. Pak Imam? Ada jawaban Pak Imam? Dari mana asalnya air mineral dari 7 air yang mutlak tadi? Air mata air. Ada juga air sungai barangkali ya? Ada juga air sungai barangkali. Nah, iya. Sebagian perusahaan air mengambilnya dari sungai. Nah, ada yang mengatakan, Ustadz, bagaimana dengan air yang saya ambil dari rumah tetangga? Dia masuk dalam kategori yang mana itu? Iya, itu yang ke-8 berarti. Itu yang ke-8. Nah, sekarang air ini suci. Ya. Sekarang ada benda yang suci masuk ke dalam air ini. Sekarang ini air kita letakkan teh celup sosro. Oke. Tadi dia suci kan? Setelah masuk air teh celup sosro ke dalamnya, untuk madhab Syafi'i kita ini dengan rangkuman yang singkat ini mengatakan tabe, dia sudah tercampur dengan sesuatu yang suci. Dia suci, iya, boleh diminum, tinggal ditambah gula. Kalau mau teh manis, kalau mau es teh manis, maka tambah es batu, betul sekali. Iya. Kalau mau teh tawar, jangan letakkan gula, maka diminum, dia suci, ya suci. Namun tabe tidak boleh digunakan untuk bersuci. Datang yang pecandu kopi, wah, ada air di gelas, ya, dia masukkan kopi di situ, kopi Torabika, ya, masuk. Ya. Belum kata Pak Imam itu enak, ya. Sekarang, wah, ini air putus, PDAM putus, diputus saya punya meteran air, ya. Akhirnya dia mengatakan barangkali boleh berwudu dengan air kopi. Dia mengatakan Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah berdasarkan kemampuan kalian. Saya tidak mampu menghadirkan air ini, kayaknya boleh bersuci dengan air kopi ini. Oke ya, air kopi. Ingat, dalam mazhab Syafi'i dengan kategori tadi, ketentuan tadi, tidak boleh digunakan bersuci air kopi. Di hari Idul Fitri ada sirup ABC, iya. Taruh di galon langsung 1 botol sirup ABC. Penuh dengan sirup, ya, penuh dengan sirup. Dia mengatakan, wah, ini kayaknya bagus ini. Sambil berwudu minum sirup ABC. Ya, itu bagus kalau ditambah dengan kue mentega. Pak Imam ya? Pak Imam ya? Ini bagus kalau ditambah dengan kue mentega, ya. Di bulan di hari-hari Idul Fitri dan Idul Adha atau di hari Lebaran. Nah, oke ya? Itu tadi. Sekarang adinda yang paling belakang. Ini air bersih, suci. Saya taruh 1 buah biji durian di sana. Jadi sebuah biji durian yang ada duriannya, ya. Masih ada duriannya. Saya taruh di sini, terus saya goyang-goyang begini gelasnya. Iya. Bisakah saya menggunakannya untuk bersuci? Kalau masih duriannya belum larut, bisa dimakan duriannya dulu, baru airnya dipakai berudu. Nah, ini bagus otaknya ini ya. Jadi katanya duriannya disikat dulu karena belum larut, ya. Setelah itu baru airnya dipakai berudu. Nah, ini bagus ini ya. Ini satu di antara murid-murid Abu Nawas ini, ya. Nah, iya. Bagaimana dengan air ini? Boleh dipakai bersuci? Tidak boleh? Tidak boleh. Betul sekali. Nah, sekarang ada air di luar situ. Air di luar di situ. Nah, 1 ember. Tiba-tiba ada sepatu laras yang penuh dengan lumpur tanah. Selesai proyek, ya, lumpurnya berwarna coklat masuk ke ember itu.
Segera diselamatkan, sepatu larasnya dikeluarkan, namun beberapa tanah-tanah lumpurnya masih di dalam. Kakanda, 3 second. Boleh dipakai bersuci ini air tadi? Ada tanah lumpurnya warna coklat, sepatu laras juga sempat mencium dan ketemu dengan air itu. Iya, kenapa Kanda? Lumpur, dia bercampur dengan sesuatu yang suci. Oke ya? Nah, dia bercampur dengan sesuatu yang suci. Ingat, 2 tadi, air yang sudah terpakai dengan sifat yang kita sebutkan. Yang kedua, air yang suci dan dia tercampur dengan sesuatu yang suci. Air ini masuk padanya nasi putih. 1 panci. Ikut juga sayur sedikit di situ. Bagaimana itu? Ayahanda, suci boleh dipakai bersuci? Ini ayah, ada air putih, masuk nasi dan masuk sayur sekalian. Boleh dipakai bersuci airnya? Ayah. Kalau ayah salah menjawab, kita semua akan berbahagia, tidak ada masalah. Karena memang kita sedang tidak ujian. Tapi kita sedang ingin membuat memori ini bertahan. Itu yang kita mau. Menurut ayah? Ya, ayah mengatakan mungkin tidak bisa. Imam Syafi'i bilang memang tidak bisa. Berarti ayah dan Imam Syafi'i beda-beda tipis saja. Ayah mengatakan mungkin dan Imam Syafi'i mengatakan memang tidak bisa. Oke ayah? Insyaallah. Apa kata Imam Syafi'i ayah? Tidak bisa. Berarti mungkinnya sudah dihapus ya? Alhamdulillah. Nah, ya kita masuk untuk menikmati azan. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan pekan depan. Semoga ya ini bisa menjadi satu suguhan yang baik dan bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Thumma salamullahi alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh. Wa syukran li Syekh Al-Qari. Naam.